Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Rahmawati dengan NPM 2024001008 dari Prodi S1 Kimia di Teknologi Informasi dan dengan dosen pengampu Pak Hendra Kosasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi e-commerce dan m-commerce. Masuk ke latar belakang e-commerce. Kelahiran e-commerce atau 1990 hingga awal 2000-an. Tonggak sejarahnya, komersialisasi internet atau bisa disebut World Wide Web memungkinkan transaksi jarak jauh berbasis komputer. Definisinya, e-commerce adalah transaksi komersial melalui jaringan internet dengan desktop atau laptop sebagai media utama. Fokus awal website statis, perusahaan hanya menampilkan katalog produk atau digital storefront. Kemudian, yang kedua, order dan pembayaran terpisah. Pemesanan dilakukan online, namun pembayaran seringkali masih manual atau transfer bank, atau menggunakan telepon atau fax. Peran e-commerce menghilangkan batasan geografis dan waktu 24 per jam. Contohnya Amazon atau awal, eBay, dan situs-situs B2B atau business to business di era awal. Kemudian, masuk ke latar belakang m-commerce. Evolusi ke m-commerce pasca 2010 sampai sekarang. Pemicunya, inovasi smartphone, jaringan seluler yang semakin cepat, 4G, 5G, dan kelahiran aplikasi seluler atau mobile apps. Definisi, m-commerce adalah kumpulan e-commerce di mana transaksi dilakukan eksklusif melalui perangkat seluler genggam. Faktor transformatif m-commerce mengubah e-commerce dari anytime, anywhere menjadi instant, hyper-personalized. Fitur unik yang dimanfaatkan m-commerce, lokasi atau GPS. Penawaran berdasarkan lokasi real time, misalnya Gojek atau Grab. Notifikasi push, pendorong keputusan pembelian instan atau flash sale. Pembayaran seluler, dompet digital seperti e-wallet yang terintegrasi. Kemudian contoh aplikasinya seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, dan mobile banking. Masuk ke slide perdagangan digital terintegrasi. Yang pertama itu ada konvergensi. Konvergensi itu garis antara e-commerce atau desktop dan m-commerce atau mobile menjadi kabur. Bisnis menerapkan strategi omnichannel atau mobile first. Yang kedua ada inti dari evolusi. Perpindahan fokus dari sekedar menjual barang menjadi memberikan pengalaman yang mulus dan instan kepada konsumen dimanapun mereka berada. Dan yang ketiga, tren masa depan atau evolusi berikutnya. Social commerce atau pembelian yang dipicu dan diselesaikan di dalam platform media sosial seperti TikTok Shop, Instagram, dan Shopee. Live commerce, penjualan interaktif melalui streaming video atau live shopping. Dan ada augmented reality atau IR dan virtual reality atau VR, mencoba produk virtual atau virtual try-on untuk mengurangi tingkat pengembalian barang. Dan ada EA dan personalisasi, pengalaman belanja yang sepenuhnya disesuaikan dengan prediksi perilaku pengguna. Masuk ke slide berikutnya ada contoh nyata dari setiap fase. Contohnya ada tradisional, di mana tradisional itu ada tatap muka, negosiasi, dan bisa melalui fisik. Contoh transaksinya itu membeli sayuran di pasar dengan tawar-menawar harga. Dan ada e-commerce atau awal, berbasis web dan transaksi check out. Contoh transaksinya memesan buku di situs Amazon melalui PC atau laptop.
dan ada m-commerce atau sekarang. Aplikasinya ada aplikasi, lokasi, dan instan. Contoh transaksinya di mana kita memesan tiket bioskop saat berada di mobil, lalu membayar dengan e-wallet di aplikasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Evolusi adalah kunci. Perdagangan telah berevolusi dari transaksi lokal dan fisik atau tradisional menjadi global dan on-demand atau e-commerce hingga akhirnya menjadi instan dan pribadi menjadi m-commerce. Dan m-commerce sebagai puncak saat ini. Perdagangan seluler saat ini adalah kekuatan pendorong utama mendikte bagaimana bisnis harus merancang platform mereka atau mobile first. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.